kita membahas dan dalam tayangan Ari Dewitar, tentunya jangan lupa di like, setelah itu komen, setelah itu di subscribe, lalu dipencet tombol lonceng. Nah, itu sudah membantu perkembangan channel Ari Dewitar. Oke teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas sedikit aja di part pertama, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Berbicara sistem ekskresi pada manusia, kita berarti membahas tentang apa ya? Membahas tentang apa? Wow, saya tahu. Berarti membahas tentang hati, membahas tentang ginjal, membahas tentang paru-paru, membahas tentang kulit. Di dalam kulit tentu ada epidermis, dermis, segala macam. Berarti kita membahas tentang kulit nanti gitu. Di dalam sistem ekskresi berarti kita harus tahu berarti pengeluaran zat sisa metabolisme. Di dalam sistem ekskresi yang pertama akan kita bahas yaitu tentang fungsinya terlebih dahulu. Fungsi sistem ekskresi yang pertama ada apa ya? Ada apa? Apakah kita membahas sistem ekskresi tentang langsung bentuk sel-selnya? Oh tidak. Fungsi sistem ekskresi yang pertama adalah menurunkan kadar zat. Apa itu? Berarti menurunkan kadar produk. Bukan produk, salah. Berarti menurunkan kadar zat produk metabolisme. Dalam arti adalah metabolit. Berarti di dalam tubuh dong. Iya, metabolit itu di dalam tubuh agar apa? Agar tidak menyebabkan akumulasi. Nah, berarti dia harus menurunkan kadarnya. Dia harus menurunkan kadar produk di dalam metabolisme. Yang kedua, tadi yang pertama ya, sekarang yang kedua. Yang kedua tuh melindungi. Berarti dalam arti gini, contohnya. Saya punya seperti ini. Kita lindungi nih. Apakah melindungi dari zat racun? Fungsinya ini kita tutup nih, kita lindungin supaya tidak masuk di dalam ataupun tidak bersifat racun di sini. Berarti yang kedua yaitu melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Tadi yang pertama menurunkan kadar produk. Salah. Yang pertama yaitu menurunkan kadar zat produk metabolisme. Yang kedua adalah melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga akan menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Dalam arti berarti homeostasis ataupun homeostasis. Yang keempat, membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, itu fungsinya. Berarti kalian harus tahu nih, fungsi yang pertama tadi berarti harus menurunkan kadar apa? Zat produk di dalam metabolisme. Yang kedua, berarti melindungi sel-sel dari zat-zat racun yang bersifat racun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan tubuh kita. Yang keempat, membantu mempertahankan suhu tubuh kita. Nah, itu harus paham ya. Kita masuk yang pertama, yaitu tadi kan sudah ada 4 ya. Ada 4
fungsinya. Nah, sekarang kita masuk sistem ekresi, itu ada 4, yaitu ada ginjal, ada hati, ada paru-paru, ada kulit. Kita masuk yang pertama, yaitu ginjal. Fungsi ginjal itu adalah mengeluarkan zat sisa organik dari racun. No, bukan dari racun. No, bukan dari racun. No. Harus teman-teman kalian harus kalian tahu nih. Fungsi ginjal adalah mengeluarkan zat sisa organik dan racun. Bukan dari racun ya, dan racun. Jadi mengeluarkan zat sisa organik dan racun. Fungsi yang kedua, mengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion penting di dalam tubuh kita. Berarti dia mengatur ion-ion. Selanjutnya mengatur keseimbangan basa asam ataupun asam basah. Selanjutnya menekan tekanan darah. Nah, itu. Fungsi ginjal sebenarnya ada banyak. Yang pertama, mengeluarkan zat-zat sisa organik dalam racun. Yang kedua, mengatur keseimbangan konsentrasi ion-ion tadi yang penting dalam tubuh. Yang ketiga, ada mengatur keseimbangan asam basa. Yang keempat, menjaga tekanan darah. Yang kelima, itu ada mengatur mengatur produksi. Nah, itu yang penting tuh. Berarti yang kelima itu mengatur produksi sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Itu penting tuh fungsinya dalam ginjal. Selanjutnya apa? Mengendalikan konsentrasi. Dia mengendalikan konsentrasi di situ. Selanjutnya mengubah vitamin D yang inaktif menjadi aktif. Berarti yang dia mengubah vitamin D yang inaktif menjadi aktif. Jadi ada berapa sih teman-teman? Ada 5 dan 6. Nah, yang pertama dia mengeluarkan zat sisa dan racun. Yang kedua, keseimbangan. Berarti dia mengatur ion-ion. Yang ketiga, ada mengatur keseimbangan asam basa. Yang keempat, menjaga tekanan darah. Yang kelima, mengatur produksi sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Nah, lalu yang selanjutnya yang ketujuh, yaitu ada mengendalikan konsentrasi nutrisi. 8, tadi dia mengubah vitamin D yang inaktif menjadi aktif. Contohnya tidak aktif menjadi aktif. Nah, itu fungsi ginjal. Harus kalian tahu ya, fungsi ginjal. Apakah struktur ginjal ada? Ada. Struktur kita bicara tentang korteks. Korteks itu tersusun atas neofron, yaitu berarti unit strukturalnya dan fungsionalnya terkecil dari ginjal. Ingat, korteks itu tersusun atas neofron, yaitu berarti unit strukturalnya dan fungsionalnya terkecil dari ginjal. Nah, gitu. Mudah kan ngapalnya? Yang selanjutnya medula. Medula, bukan mendula. Berarti medula. Medula itu terdiri atas massa trio apa ya? Trio atau triangular. Dalam arti berarti piramida dia. Piramidanya ginjal yang berhubungan dengan saluran pengumpul urin. Nah, itu. Ingat, jaringan penyusun parenkim itu adalah bagian luarnya adalah korteks dan bagian dalamnya adalah medula. Ingat ya. Di dalam jaringan penyusun parenkim yang korteks itu penyusun parenkim ada 2. Korteks itu di dalam bagian luar dan medula itu bagian dalam. Nah, struktur ginjal ini mulai dari kalau misalkan digambarkan itu seperti apa ya? Nah, seperti kacang kita belah. Kacang mente kita belah. Nah, di dalamnya itu tersusun ada pembuluh darah, ada korteks, ada kolkiksnya,
ada piramidanya di sini. Nah, itu kalau kita ibaratkan ini ginjal di sini. Ada arterinya, ada medulonya, ada ureternya di sini, ada kapsulnya di sini. Itu dalam ginjal. Lalu kita masuk yang selanjutnya, proses pembentukan urin. Tadi kan sudah dibilang proses pembentukan urin itu dari ginjal gitu ya. Nah, proses pembentukan urin itu yang pertama yaitu proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler dia. Berarti penyaringan dulu plasma bebas protein melalui kapiler masuk di dalam ataupun menuju ke dalam kapsul pada sistem penyaringan. Nah, itu pembentukannya. Berarti terdapat apa aja di situ? Ada urin primer, itu mengandung air dan zat terlarut, glukosanya atau klorida-nya atau natriumnya, tanpa protein, plasma dan elemen seluler. Itu pada urin primer. Itu pada urin primer. Lalu di dalam urin primer ini berarti kita harus mempelajari faktor-faktornya dong. Iya, kita harus tahu dulu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Yang pertama ada hormon ADH. Hormon ADH yaitu pengontrol pengeluaran urin. Ingat, hormon ADH yaitu pengontrol pengeluaran urin. Yang kedua, hormon insulin. Hormon insulin itu menurunkan kadar glukosa darah. Yang ketiga, sistem renin yaitu berada di angiotensin. Nah, sistem renin, angiotensin atau aldosteron. Ya, ada ADH, ada insulin, ada sistem renin. Harus 3 nih. Faktor internalnya. Faktor internal itu ada ADH, ada insulin, ada renin. Faktor yang selanjutnya itu faktor internal. Di dalam faktor internal, faktor suhu lingkungan, jumlah air yang kita minum, alkohol dapat menghambat pembebasan ADH. Itu faktor internalnya, menghambat pembebasan. Jadi kita nggak boleh minum alkohol. Jumlah air yang diminum berapa? Nah, makanya banyak minum air putih supaya ginjal kita bagus gitu. Supaya ginjal kita keren. Memang dikira bisa foto selfie gitu, enggak ya. Jadi di dalam tubuh kita nih bisa benar-benar bisa menyeimbangkan tubuh kita juga, bisa karena kalau kita kehilangan satu ginjal aja kita sudah kurangnya aktivitas kita melemah. Kan ada orang misalkan ada yang hidup dengan satu ginjal tapi kan aktivitasnya kurang sempurna gitu. Kurang sempurna maksudnya tidak seperti kita yang sudah punya 2 ginjal gini sempurna gitu, maksudnya gitu. Tapi kalau satu ginjal bisa, tetapi enggak sesempurna yang orang sehat gitu. Lalu fisik urin itu volume normalnya itu dari angka 800 sampai 2500 mili per hari. Ada warna kuning pucat sampai kuning tua. Itu jenis-jenisnya berbeda-beda. Ini fisik urin ya. Nah, ada yang urin tidak normal, berarti kebanyakan albumennya, glukosanya, sel darah merahnya, zat kapurnya, batu ginjalnya segala macam. Ada komposisi urinnya, zat pembuangan nitrogennya bagaimana, ureanya bagaimana, asam uratnya bagaimana, kreatininnya bagaimana, benda ketomnya bagaimana, itu banyak lah. Nah, gitu. Banyak di situ. Lalu selanjutnya apa? Tadi ginjal sudah, pembentukan urin sudah, ureter sudah, segala macam.
Di situ adalah hati. Sekarang kita beralih ke hati. Hati atau hepar. Hati ini berarti fungsinya berarti sekresi empedu. Cairan yang berasal dari perombakan sel darah merah yang sudah tua dan disimpan di dalam kantong empedu yang dialirkan ke duodenum. Maksudnya berarti membantu pencernaan lemak, mengaktifkan lipase, membantu absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak dapat larut di dalam air. Saya ulangi, sistem ekresi pada hati yaitu fungsinya sekresi empedu, cairan yang berasal dari perombakan sel darah merah yang sudah tua dan yang disimpan di dalam kantung empedu atau dialirkan ke duodenum itu akan membantu pencernaan lemak, mengaktifkan lipase, membantu absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak dapat larut di dalam air menjadi larut. Nah, itu pada hati. Lalu selanjutnya, berarti dia mengaktifkan vitamin D tentunya. Ya kan? Iya apa enggak? Nah, mengaktifkan vitamin D enggak pada hati? Iya, karena menyimpan glikogen, lemak, zat besi, lalu zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Nah, itu. Hormonnya apa? Ada hormon insulin dan hormon lainnya. Nah, itu. Apakah dia menjadi urea? Iya, karena amonia menjadi urea di situ. Tuh. Lanjutnya paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai zat metabolisme berupa CO2 dan H2O. Dalam arti adalah uap air. Keduanya itu dihasilkan pada proses katabolisme. Lalu yang kedua, berarti zat sisa CO2 dan H2O itu diangkut oleh darah menuju jantung ke paru-paru. 4. Tadi ginjal sudah, hati sudah, paru-paru sudah, lalu terakhir kita ke kulit. Ke kulit kita akan membahas tentang 3 aja, yaitu kulit adalah sistem ekresi perlindungan, pengaturan suhu pada badan, dan metabolisme dan komunikasi. Di dalam struktur kulitnya terdiri 3, ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis. Di dalam epidermis harus ada pembentukan keratin. Di dalam pembentukan keratin berarti ada sel-selnya pipi dan dia menghasilkan pigmen melanin. Itu pada epidermis. Yang kedua dermis. Di dalam dermis itu ada 2, yaitu sistem lapisan ataupun lapisan, ada papilar dan lapisan retikuler. Di dalam lapisan papilar berarti jaringan ikat itu renggang. Lalu selanjutnya ada lapisan retikuler, yaitu jaringan ikatnya irregular. Ya, jaringan ikatnya ada irregular. Tadi jaringan papilar ikatnya irregular, renggang. Satunya lagi jaringan retikularnya yaitu pada jaringan ikat irregular. Lalu ada hipodermis, pengikat kulit dengan organ di bawahnya mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Menonton, silakan membuat pendapat masing-masing tentang sistem ekresi, ataupun apa sih yang mengandung sistem ekresinya, bagaimana sih menurut kalian tentang sistem ekresi. Kalian tulis di deskripsi di bawah channel saya. Oke, karena kita cuma bahas 4, ada hati, kulit, ginjal, dan paru-paru. Oke, lalu fungsinya buat apa sih sistem ekresi? Silahkan ditulis di channel saya. Oke, bye-bye. Arya Winstar pamit undur diri. Silahkan dilihat di channel saya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.